Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad Alfaris di sini, di mana lagi kalau bukan di podcast Info Lidayan, di acara bincang-bincang santuy. Aduh, penontonnya agak kurang asupan nasi kotak kayaknya nih. Nah, teman-teman, hari ini kalau kemarin kita kedatangan tamu-tamu internal dari kampus Universitas Dayanu Iksanuddin. Kali ini tamunya agak berbeda nih teman-teman, karena kita kedatangan adik-adik dari SMA Negeri 2 Bau-Bau, betul ya? Iya, betul. Selamat siang. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dua-duanya baik ya. Nah, baik. kalau begitu nih, untuk biar teman-teman lebih akrab dan lebih tahu mungkin ya. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu dan selaku apa kalian gitu. Siap. Oke, siap. Boleh dari oh iya, Mas Eren boleh dibuka Iya. biar lebih nyaman juga mungkin. Mungkin dari saya dulu ya. Boleh? Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Radit. Saya adalah siswa SMA Negeri 2 Bau-Bau, sekaligus menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau periode 2019-2020. Saya juga aktif di bidang pramuka, juga organisasi luar sekolah seperti Wakil Ketua Forum Anak Kota Bau-Bau. Mantap. Yang cantik ini boleh perkenalkan diri? Baik, halo, nama saya Cindy, biasa dipanggil Cindy. Sama seperti Radit, saya Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bau-Bau periode 2019-2020. Saya juga merupakan Gita Pati Mersing Band GWC Semada Angkatan 05. Angkatan 05 ya. Tepuk tangan boleh? Jadi kita kedatangan adik-adik yang berprestasi di sini dari SMA Negeri 2 Bau-Bau ya. Iya. Saya panggilnya Raditya Dika bukan? Radit. Radit saja. Radit saja. Radit saja. Kalau ini Cindy. Cindy. Saya panggilnya Radit sama Cindy ya. Iya. Nah, teman-teman, kemarin saya sempat nonton video dari SMA Negeri 2 Bau-Bau nih. Iya. Nah, itu videonya mungkin boleh diceritakan itu tentang apa, atau itu itu video buat apa gitu. Siapa yang mau jelaskan? Jadi kebetulan Kak, saya kajian saya di sini sebagai ketua dari pembuatan video angkatan itu. Di Gitu. SMA Apa 2. sebutannya itu? Director apa? Oh, apa? Produser? Bukan juga sih. Sutradara? Ya, ketua. Ya, seperti itulah. Seperti itu ya. Terus, Jadi mungkin dari nama angkatannya kita dulu ya. Dari nama angkatan itu namanya Generasi Daring 41. oh iya. Disingkat Gensdar. Jadi inti dari video angkatan kita kemarin itu adalah flashback for respect. Saya merinding ini F3 ya? gara-gara sebut daring ya kan. Iya. Perjuangan kalian tuh benar-benar. Jadi konsep videonya itu kami mengulang masa-masa SMA kami dari semenjak MOS, kemudian masuk di lingkungan sekolah, dan aktivitas-aktivitas apa yang terjadi pada angkatan kita, seperti misalnya ada kejadian apa, itu kita tuangkan dalam video itu. Juga tidak lupa di video itu ya, Organisasi juga ikut masuk dalam video. Contohnya organisasi apa itu? Seperti Mersing, Pramuka, OSIS, ada OSIS, juga OSIS. PNR, dan Oh iya, PMR. ada juga aktivitas yang kita lakukan di semenjak pandemi ini, kita gabung dalam satu video itu. Aktivitas apa itu? Seperti belajar dari rumah, berkegiatan di rumah, kemudian belajar dari rumah menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah dari rumah juga ada. Ada. Intinya untuk teman-teman semua, tunggu di pertengahan bulan April akan full video. Insya Allah pecah. Pecah apa yang pecah nih videonya? Videonya. Insya Allah booming. Akan mengungguli Apa nih? siswa-siswa lain. Ya. Sekolah lain Mungkin sekolah lain. Amin. Berarti ini Radit ini sebagai salah satu kreatornya konten kreator apa namanya? Ide kreatornya, pembuat idenya ya? Iya. Apa cuman Radit sendiri atau ada beberapa orang? Itu ada tim produksinya juga. Ada tim produksinya berapa orang tuh? 14 14 orang. Itu terdiri dari apa aja boleh? Itu dari berbagai macam latar belakang di sekolah. Ada yang dari pramuka, kemudian ada juga yang dari anak hitsnya SMA 2, iya kayak begitu. Terus ada juga bisa endorse di situ, bisa. Ada juga yang kayak orang-orang berprestasi begitu. OSIS, pramuka, mersing dan sebagainya. Ada berapa orang tadi? 14. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya ada 14 orang, artinya ada 14 otak yang ingin dipakai idenya, ya kan? Jadi bagaimana caranya kalian untuk mengumpulkan ide-ide itu, kemudian kalian jadikan satu
karya? Kayak dari per orang mengeluarkan ide atau pendapatnya masing-masing untuk membuat video, lalu kita kumpulkan menjadi satu ide Ide besar. Karya yang karya yang wow. Jadi kayak dari ide-ide kecil Heeh. kita gabungkan menjadi satu ide besar yang kita masukkan dalam konsep video itu. Apalagi saya lihat kalian punya apa BTS behind the scene-nya itu. Iya. Wih, cara pengambilannya luar biasa, sudah kayak film-film. Naik motor ya kan sambil Panjat diri panjat diring. Beuh. Tidak takut jatuh itu. aman. Takut, Aman. tapi demi Ada matras di bawah mungkin. Tidak ada. Tidak ada, Itu langsung. demi sebuah video. iya. Kalau jatuh itu bagaimana? Apa sudah siap PMR? Ya? Apa sudah siap di bawah mungkin dengan ambulan? Kekuatan doa mungkin. Kekuatan doa ya. Iya. Ya, jadi videografernya di atas begini, kalian semua di bawah berdoa gitu. Iya. Jadi luar biasa. Artinya kalian ini semenjak kelas 3 sudah mulai pandemi ya? Sudah mulai belajar Dari kelas kelas 2 semester 2. Kelas 2 semester 2. Berawal dari Kalian ini sekarang sudah selesai ini kan? Sudah selesai ujian nasional belum? lagi Ujian nasional sementara dihapus. dihapuskan, Oh, gitu. diganti dengan Ujian Ujian sekolah. Sementara. Lagi sementara. Iya. Sementara. Berarti ini masih sementara ujian ini. Iya. Hari Senin lagi. Sampai hari apa? Hari Rabu. Rabu. Berarti tadi ini dari sekolah ujian. Tidak, karena hari ini cuti bersama. Oh iya. Oh, Jadi, iya cuti bersama ya. Berapa minggu tuh ujian? 1 minggu. Dari hari Senin tanggal sampai 29 sampai tanggal 7 April. Lama juga ya. Minggu lalu. Iya. Artinya kalian ini kan dari kelas 2 semester 2 ya kan sudah mulai apa namanya belajar dari Daring. rumah ya kan? Saya juga apa namanya kadang-kadang suka merinding kalau lihat perjuangan kalian, bagaimana caranya kalian belajar dari online ya kan. Artinya kita belajar secara langsung saja sudah sulit kita pahami, apalagi kita dari daring. Nah, boleh mungkin kalian ceritakan bagaimana apa namanya ekspektasi kalian sama realitanya bagaimana? Belajar dari rumah itu mungkin ekspektasinya kalian bakalan gampang dan lain sebagainya, tapi realitanya itu tidak segampang. Dari daring ini kan Kak ada suka dan dukanya. Iya betul. Sukanya itu kalau misalnya kan ada anak murid yang orang tuanya padat aktivitasnya jadi bekerja terus. Kalau di daring ini kita lebih banyak waktu dengan keluarga, bisa kumpul sama orang tua lebih lama. Oh iya. Karena di rumah. Kalau dukanya mungkin karena lewat daring jadi pelajaran yang di sekolah kurang terserap karena pasti beda dari online dengan offline benar. belajar langsung. Nah, artinya kalian ini generasi apa tadi namanya? Generasi daring. Generasi daring ya. Iya. Nanti itu menjadi sebuah cerita buat anak-anak kalian nanti ya. Iya. Nah, bapak dulu sama mama ini dulu waktu kuliah daring. Terus anak-anak enak tuh. Siapa tahu zaman ke depan sudah pakai hologram belajarnya itu. sudah full dari rumah. Waduh. Nah, sekarang berarti kalian lagi sementara ini ya? Lagi sementara ujian. Terus berarti sudah harus ada persiapan untuk melanjutkan karir. Apakah mau langsung kerja atau mau lanjut S1 dulu atau lanjut kuliah? Kalau dari saya lanjut kuliah dulu. Lanjut kuliah dulu. Jadi oh ya boleh. Sekarang lagi kan masih ujian. Iya. Tapi di samping kita persiapkan untuk ujian, kita juga sementara persiapkan untuk masalah tes masuk di kampus negeri. Ini apa nih? SNMPTN atau SBMPTN? Itu masih ada ya? Masih ada. Masih sama. Dalam masuk kampus ada 2 ya. Ada SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Jadi yang diseleksi hanya orang-orang terpilih sekolah yang punya nilai tinggi, yang diakumulasi sama pihak sekolah, terus daftar, diseleksi pakai jalur rapor sama sertifikat seperti ikut lomba apa, dicantumkan, kirim dokumen istilahnya. Berarti rekomendasi dari sekolah ya? Iya. Terus kalau SBMPTN Kalau dia SBM dia kayak pakai tes. Jadi kita harus tes lagi. Kalau di Bau-Bau kan belum ada tesnya di sini. Iya. Jadi tesnya harus ke Kendari atau Makassar. Gitu. Kalau dari kalian berdua kira-kira ini sudah ada gambaran mau ambil jurusan apa? Kalau dari saya
Mungkin karena saya orangnya suka bersosialisasi, kayak berhubungan sama orang itu kayak tertarik begitu. Iya, asik. Mengenal Tertarik. manusia dan sebagainya itu. Itu saya suka dan saya minat di jurusan psikologi. Psikologi. Iya. Bahaya nih. Jangan sampai sudah bisa baca psikologi saya. Tidak. Oh, kakak ini orangnya seperti ini. Berarti mau jadi seperti itu. Oh, mau Iya. tebak-tebak apa kalau di psikologi itu apa ya? Belajar ini kan? Kejiwaan. Oh, ini orang sakit jiwa nih. Kalau dari Cindy, Kalau saya mungkin ambil teknik sipil. teknik sipil. Ini jarang ini ada perempuan yang ambil teknik sipil, jarang ya. Limited edition. Hah? Limited edition. Limited edition, cantik lagi. Karena di sipil itu, jangankan di sipil, di mesin itu kan kebanyakan kan mayoritas laki-laki ya. Boleh dijelaskan mungkin dari Cindy kenapa tertarik di sipil? Karena pertama bisa bantu orang tua juga. Jadi bisa bantu kerjaannya papa nanti. Kayaknya bapaknya ini, ayahnya ini kontraktor ini. Iya bukan? Iya. Aduh, banyak duit ini guys. Astagfirullah. Bismillah, warisan 100 juta. Terus bisa buat kayak kita lebih mengerti pembangunan yang ada di kota, bisa belajar banyak tentang hal itu. Artinya ilmunya kalian nanti akan diterapkan di daerah. Bisa bermanfaat buat orang banyak. Bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Amin ya. Amin. Semoga. Aduh, penonton ini kayaknya kurang nasi kotak ini. kurang makan ini. Tepuk tangannya agak. Nah, kalau teman-teman ini sudah ada gambaran mau ambil di universitas apa? Kalau dari saya dalam pemilihan kampus ya, itu saya tidak melihat dari kampusnya. Tapi karena kalau saya berpikir bahwa percuma kampus bagus, tapi kalau jurusan tidak dari hati kita, ya, betul. itu sama saya bohong. Betul. Ya, saya gitu. Bagaimanapun kondisi dari kampusnya, asal berpotensi. itu jurusannya sama apa dengan yang saya mau, saya bisa ke arah situ. Karena emas disimpan dimanapun tetap akan jadi emas. Gitu. Nanti ada yang edit ini. Jedak-jeduk emas disimpan di mana saja akan jadi emas. Itu goblok kan? Konten kreator kalian ini. Aduh. Begitu. Jadi kalau kampus saya tidak terlalu pusing kan. Tidak Yang terlalu penting dipikirkan. jurusannya gitu. Yang akan saya hadapi, belajar tentang ini. Jangan sampai saya masuk di kampus ini, saya tidak nyaman. Betul. Beban juga. Iya. Misalnya sudah semester 5, semester 6, tiba-tiba merasa kayak salah ambil jurusan. Salah jurusan. Antara mau lanjut tapi sudah berat atau ulang dari awal tapi sayang. Iya begitu Kak. Sudah 6 semester, sudah lumayan juga kalian buang-buang waktu artinya ya. Kalau dari Cindy? Kalau dari saya insya Allah ambil Unhas. Makassar. Sipil. Iya, jangan terlalu jauh-jauh ya. Yang dekat-dekat saja. Kalau dari kalian berdua ini kan tadi sudah disebutkan kan ada rekomendasi dari sekolah ya. Kalian berdua ini direkomendasikan juga dari sekolah atau sudah direkomendasikan masuk di ini belum? Jadi dari sekolah itu kan kuota untuk ikut SN tadi ditetapkan sama kementerian bahwa misalnya SMA 2 harus 157 orang dengan presentasi IPA 100, IPS 57. Nah, dari situ dari pihak sekolah kumpulkan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 terus diakumulasi. Nah, dari nilai rapor yang dari sekian 300 orang lebih dari seluruh siswa di ranking. Seluruh di siswa kelas 3. Iya. Dari rapor tertinggi sampai 157 yang orang. IPA dari ranking 1 sampai ranking 100 misalnya. Kalau IPS Dari ranking 1 sampai 57 misalnya. 57. Berarti mayoritas IPA ya kebanyakan ya? Biasanya begitu. Biasanya emang rata-rata di SMA manapun kebanyakan IPA. Nah, kan kalian ini lagi ada di acaranya Unidayan. Boleh diceritakan mungkin
apa namanya tanggapan kalian mengenai kampus ini bagaimana? Kalau dari saya, Unidayan itu di masa jabatan OSIS saya sangat berarti sekali. Luar biasa. Ya. Penontonnya kurang sigap di dalam tepuk tangan. Kenapa? Karena pertama hubungan kerjasama dengan SMA 2 alhamdulillah sangat lancar. Betul. Kita sering adakan kegiatan, kemudian dari pihak Unidayan juga sering bantu kita dalam acara. Debat OSIS kemarin itu yang siapkan segala alat dan sebagainya itu dari Unidayan. Iya. Yang Luar biasa. kemarin. Artinya ada simbiosis mutualisme. Mereka juga dari pihak Unidayan juga kita bantu seperti kayak bantu kepanitiaan. Mereka dari pihak Unidayan kemarin sempat adakan webinar. Nah, di situ kita diajak untuk jadi panitia. Iya. Nah, kita kolaborasi antara mahasiswa sama siswa. Iya betul. Jadi kita diajar dan cukup ramai itu. Webinarnya cukup booming dan dari respon-respon pembicaranya kemarin dari ada ibu siapa namanya kemarin dari universitas di India itu diundang itu sangat mengagumi itu. Orang bau-bau siswa terinspirasi melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi Unidayan sangat bagus dari hubungan kerjasama. Kemudian dari kualitas juga sangat bagus sekali. Kegiatannya juga aktif. Apalagi sekarang kan program studinya rata-rata sudah B, ya kan? Jadi untuk apa lagi kita kuliah jauh-jauh kalau di Unidayan sendiri sudah ada. B, ya kan? Kalau dari Cindy, tanggapannya boleh mungkin Mengenai Unidayan, kalau di lingkungan di Kota Bau-Bau, Unidayan itu yang sudah termasuk yang terbaik. Karena kampus pertama. Ya. Terus kegiatannya juga aktif. Sering adakan kegiatan-kegiatan, lomba-lomba, mengapresiasi prestasi yang ada di siswa-siswa. Lebih diasah lagi di sini diperlombakan. Jadi kita bisa tahu yang terbaik di antara yang terbaik. Luar biasa. Penonton mulai tepuk tangan. Menarik ini karena jadi memang dari sekarang juga memang harus kalian sudah pikirkan mau ambil jurusan apa, dan ini apa namanya harus betul-betul kalian pikirkan baik-baik, matang-matang, karena takutnya kalau ke depannya kalian sudah kuliah sudah lama-lama ya kan, tiba-tiba salah ambil jurusan dan lain sebagainya, tiba-tiba kuliah di luar kota, terus tiba-tiba homesick, kangen rumah, ya, balik lagi, artinya akhirnya kuliahnya tertunda dan lain sebagainya. Nah, kita mau bincang-bincang lagi selain dari ini tadi nih, apa namanya tentang kuliah, masa depan kalian. Saya mau kenal kalian lebih dalam lagi nih. Selain kegiatan kalian di sekolah, mungkin ada kegiatan di luar tadi seperti saya. Apa tadi? Forum anak. Apa itu? Diceritakan. Jadi forum anak itu adalah organisasi forum anak. Membuat organisasi yang saya kira forum jadi forum anak itu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kalau di bawah Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dia. Jadi kita fokus kegiatannya itu pertama sebagai pelopor itu kegiatan kita sebagai pelopor, artinya di forum anak bisa menjadi sebuah wadah untuk menjadi jembatan bagi anak-anak mengapresiasi bakatnya dan sebagainya. Kemudian menjadi pelapor artinya kita juga dari wadah itu kita bisa menjadi orang-orang yang jika misalnya di lingkungannya kita terdapat aktivitas-aktivitas seperti pelecehan seksual pada anak, kekerasan pada anak, nah kita bisa salurkan ke situ. Karena di forum anak juga ada satgasnya, satuan tugasnya. Kayak di bidang hukum ada, psikolog ada, kesehatan ada. Artinya ini resmi dari kementerian. Gitu. Ada lagi mungkin selain itu kegiatannya? Di forum Duta Pemuda juga, forum Duta Pemuda. Itu apa tuh kegiatannya? Di bidang kepemudaan biasanya seperti adakan lomba, kemudian bakti sosial. Kegiatan amal juga sering. Artinya Radit ini betul-betul aktif ya di kegiatan aktivis. Waduh. Tidak juga. Bahaya kalau aktivis. Kalau Cindy? Kalau saya lebih ke bidang seni. Kalau kegiatan sampingannya. Seni apa itu? Seni budaya. Seni
Bisa menari, biasa juga ikut bisa menari? sanggar. Menari apa tari tradisional atau dancer kayak di aplikasi itu? Bukan itu. Tari tradisional. Tari Tradisional. Ada. Oh, saya kira yang goyang lumba-lumba ya. Bukan. Selain itu mungkin ada lagi? Ikut bela diri juga, karate. Wah, hati-hati nih. Hati-hati. Hmm. Radit kan ketuanya, ketua OSIS. Cindy wakilnya. Berarti kalau tiba-tiba di sekolah ada kejahatan, Cindy yang bergerak. Betul, pakai kita kan sekolah ramah anak, jadi penuh dengan kasih sayang di sekolah. Jadi Luar kita biasa. sampaikan dengan baik. Berarti di SMA 2 tidak ada kriminalitas itu tidak ada. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa Aman. kalian ini, bagus. Sekolahnya kita juga kerja sama dengan polisi, Polres. Polres. Jadi aman, insya Allah. Berarti perjudian dan lain sebagainya tidak ada ya? Aman. Harusnya memang tidak ada ya. Masa dalam sekolah main judi itu Iya. anak sekolah apa anak Parah. tongkrongan? Padahal Padahal apa? Padahal Oke, bahaya. Mungkin ada lagi kegiatan sini di luar itu? ikut modeling juga biasa, wakili Modeling. Kota Bau-Bau di tingkat nasional Sudah pernah sampai di mana? sampai ke Batam. Nasional Batam. Nasional. Itu dapat juara berapa? Dapat juara 3 Putri Bunga tingkat nasional tahun 2018. Tepuk tangan. Nah, saya dengar-dengar juga nih katanya Cindy suka main game. Suka. Suka. Hobi. Hobi. Game apa itu? PUBG. PUBG. Ada yang sebut. Ada bisikan-bisikan. Ada yang bisikan. Selain PUBG ada lagi mungkin? PUBG PUBG saja. saja. Sudah pernah ikut? Itu cuma hobi atau sudah pernah tersalurkan di ajang e-sport, maksudnya kayak turnamen dan lain? Pernah ikut turnamen, tapi kan kayak baru pemula begitu. Jadi lebih ke ikut berpartisipasi saja. Berpartisipasi. Lawannya itu cowok atau Lawannya campur. Cowok. Ya iya, kalau misalnya Cindy tidak juara kan wajar ya, cowok-cowok kerjaannya baru bangun tidur sudah sampai malam. Kadang Kalau tidak Cindy, tidur. Iya, kadang tidak tidur. Kalau Cindy kan waduh mati tuh. Kalau Cindy kan sambil ada kegiatan di sekolah, sambil bermain game juga. Kalau Radit catur masih. Tidak. kemarin sempat lawan dua kipas. Dewa kapas. juara 100 ya, 100 ribu. Radit main game juga tidak? Kalau game saya tidak. Tidak ya. Ini Cindy bagus sebenarnya kalau mau diteruskan, artinya kan sekarang e-sport sudah resmi ya, Sudah jadi salah satu cabang Olahraga. olahraga Iya. kan? Jadi orang tua sekarang juga tidak bisa juga melarang anaknya untuk ya bisa jadikan profesionalitas, bisa jadi pro player ya kan, ada gajinya, atau jadi caster, brand ambassador banyak. Iya kakak. Eh. Iya. Caster juga belum ada panggilan sampai sekarang soalnya. Iya. Lagi matisin kompetitif di sini. Aduh, jadi malu diungkit-ungkit ya. Jadi Cindy ini tidak ada niat mau lanjut e-sport. Kalau sekarang kan sudah kelas 3, jadi lebih di nonaktifkan dulu. tidak nonaktifkan. Tetap Tapi masih tetap main. main, Hiburan, tetap hiburan. main sebagai hiburan kan. Kalau belajar terus Ya betul. stres juga. Panas kepala. Panas. Mm-mm. Kalau Cindy hiburannya, kalau Cindy nih habis belajar hiburannya kan main PUBG. Kalau Radit Saya hiburannya apa? Karate Main. mungkin juga. boxing. saya lebih hobi Mancing. membaca. Oh, membaca. Membaca. Saya kira mancing sambil. Aduh. Terus sering bikin kayak opini-opini esai, sering ikut lomba esai juga. Oh, buat soal. Apa itu Esai kayak bacaan begitu. Oh, aduh, saya terlihat. Saya kayak bacaan-bacaan begitu ya. Iya. Tentang kayak Berarti Radit topik ini apa. suka menulis. Suka. Sama kayak Raditya Dika ya. Memang kalau memang kalau orang yang namanya Radit mungkin suka menulis mungkin ya. Iya. Tapi lebih kayak Raditya Dika. Ah, iya. Bikin film kapan? Oh, sudah ya? Sudah ya? Oh, sudah. Ini barusan ya. Ini masih video ini. Masih video. Siapa tahu nanti Radit, siapa lagi nama panjangnya? Ridman Ansyar. Radit Manansyat. Iya. Siapa tahu nanti 5 tahun ke depan saya sudah lihat ada film by Radit Manansyat. Amin. Amin. Ya.
Suka tulis. Ini yang tulis videonya tadi tuh kan ada scriptwriter-nya ya? Ada. Itu yang tulis siapa? Sebenarnya kalau Ide tulis- sama-sama? Iya, ide sama-sama. Tulis sama-sama. Yang kalau yang tulis di laptop saya. Wih. Ya. Tapi idenya sama-sama. Iya, dia ide utamanya lebih ke Tapi Radit. biasanya yang menulis itu kalau dikasih masukan isinya begini, jangan nih. Tidak, Ini tidak, dia, tidak. Radit dia orangnya boleh. Adit dia orangnya amanah, terima Amanah. semua masukan. Misalnya ada idenya ini, ada temanmu nih. Misalnya Cindy kasih masukan, harusnya ceritanya seperti ini. Terus datang lagi satunya, Nap namanya. Cindy sama Nap. Nap. Cindy Nap. Temannya Nap nih. Kasih masukan juga, harusnya ceritanya seperti ini, tapi saling bertolak belakang. Nah, bagaimana cara atasinya itu? Kalau dari saya itu perbedaan Wajar. wajar. Jadi cara saya adalah diskusi. Dari Nap ini kekurangannya. Nap. Misalnya Iya, Nap Nap. dan Cindy. Ya, Ya, dari betul. Nap ini konsepmu ini dari ada kekurangannya bagian sini. Terus jika kita cocokkan dengan konsep besar videonya kita. Misalnya saya jadi Nap ini. Cindy jadi Cindy. Nah, Ayo. Nap, jadi konsep yang Nap berikan itu bagus, tapi ada kekurangannya. Tidak ada kekurangannya. Saya sudah tulis itu 3 hari 3 malam. Cobalah. biasanya temanku tidak begini. Tidak begini. Kan contoh. Kalau saya biasanya saya langsung pasung. Oh. Sudah. Tidak. Cuman lucu-lucuan. Misalnya saya jadi Nap. Misalnya contohnya seperti itu, tidak terima. Kalau dari saya, kalau hadapi orang-orang begini dengan kepala dingin saja, kayak Tidak bisa jelaskan panas. baik-baik, Jelaskan. jelaskan baik-baik. Iya. Tapi biasanya ada juga orang yang sudah tahu salah, Ngotot. 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 Biasanya kalau saya juga tidak sudah habis kesabaran, itu baru. Apa nih? Ah. Maksudnya lebih forumnya langsung ke Kalau sekolah bukan, mungkin. ada dua. Kalau bukan dia ke Siloam. rumah putih, langsung ke tanah. Oh, Bahaya ini. langsung pakaian putih. Iya, pakaian putih, pakaian dinas. Cuma lucu-lucuan ya teman-teman, ini tidak serius. Kalau serius juga bahaya. Tapi kayaknya rata-rata penontonnya orang bawah. Tidak paperan. Tidak apa-apa. Santai. Santai. Sans. Karena namanya saja kan ngobrol santuy. Jadi Santuy. tidak Bau-bau halus. halus. Tidak keras. Gila halus banget. Nah, kalau dari kalian berdua ini mungkin ada suka dukanya kalian yang bisa kalian ceritakan selama jadi SMA. Selama sekolah di SMA Negeri 2 bau-bau selama jadi SMA. Emang kalian bangunan kemarin. Selama sekolah di SMA Negeri 2. Cindy dulu. Sukanya saya suka. Sukanya dulu. Sukanya. Bisa dukanya. Penuh. Boleh suka duka Oh. atau suka duka duka. Kesakitan. Kalau sukanya kita bisa ketemu banyak teman, tambah pengalaman, terus bisa banggakan nama sekolah juga dengan cara kita berpartisipasi di lomba-lomba. Jadi sekolah bisa bangga juga. Selain sekolah bangga, orang tua bangga, teman-temannya kita juga insya Allah bangga. Iya, insya Allah. Tapi rata-rata bangga. Bangga-bangga semua. Kalau dukanya Kalau dukanya tidak ada. Maksud tidak ada. dukanya tugasnya Apalagi tugas terlalu Kenapa banyak. tugasnya terlalu banyak? Apalagi daring atau ketemu guru yang Killer lah. killer. Jangan sebut merek, hati-hati. Jangan sebut merek, jangan sampai dan nonton. Baru kalian belum lulus lagi. Tapi dulu SMA 2 santai. Santuy. Halo. Slow. Saya takut sebenarnya kalau dipancing-pancing begini. Bu, slow bu. Kayak Radit Cindy. Nilai rapor aman. 99. Tapi nilai rapor kalian kan belum keluar. Bu, tahan Bu. Jangan Bu. Tahan Bu. Bu bisa diatur Bu. Kalau Cindy kan tadi suka dukanya sudah. Ya kan? Kalau Radit, Iya, oke. catur masih. Masih. Suka dukanya juga. Dia Gimana? suka Radit, duka-duka. Suka duka dari sukanya dulu. Dari dukanya dulu. Oh, dari duka. Terus duka lagi.
Dari duka dulu, biasa yang sedih-sedih dulu, habis itu yang senang-senang. Kalau dari saya dukanya, pertama kan masa SMA kan masih kayak belum terlalu berpikir secara matang, masih transisi lah dari remaja ke dewasa. Kadang sempat nyebleng, maksudnya kayak terlalu fokus di satu organisasi. Kayak OSIS misalnya saya akhirnya pelajaran kayak tidak terlalu terbengkalai, fokuskan lagi, kayak Atur nilai waktu. sudah turun. Akhirnya akibatnya ya ke sini ke depan nanti kayak masuk di kampus nilainya grafiknya tidak bagus dan sebagainya. Kemudian juga dari saya dukanya selama SMA, saya kan tinggal di, maksudnya saya kan perantau ini, terus tinggal di rumahnya tante. Jadi Kau dari mana? saya dari asal Wakatobi. Wakatobi itu kan ada dari pulau apa? Dari Pulau Wakatobi. Kali di bawah. Wakatobi kan Wanci, Wangi, Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko. Dari Pulau Wakatobi berarti tinggal di semua pulau. Dari mana Wanci? Kaledupa. Kaledupa. Terus tinggal di rumah tante dan banyak sekali dukanya di situ, antara kayak ada tanggungan di rumah, kemudian ada juga tanggungan yang di sekolah. Jadi kayak harus atur Waktu manajemen time. Tapi berkat itu juga saya bisa belajar, sukanya bisa belajar atur waktu, kemudian bisa bersosialisasi dengan orang banyak, begitu. Apa itu Pak? Tidak kebaca Pak. Coba bisa mungkin dimajukan sedikit Bapak produser. Sebentar saya lagi membaca. Oke, lanjut. Jadi begitu saja. masih mencatur. Masih main. Kemarin sempat jadi guru boxing. Kemarin belum sempat. Cita-cita MMA masuk. Tidak. Kita penuh kasih sayang. Tidak suka kekerasan. Tidak suka kekerasan. Santuy. Mana tadi? Slow. Emang gayanya begitu. Ya? Slow. Nah, SN. Tadi disuruh tanya SN itu apa? Tadi SN mungkin itu belum dibahas ya SN ya? SN dan sudah sepintas. tapi bukan, tadi kan yang SNPTN ya, SNPTN dan SBMPTN ya. Kalau yang SN saja itu apa? SN itu SN dan yang seleksi rapor tadi. SN dan apa tuh satunya tadi? SBMPTN. Oh itu SN dan SBM. SBMPTN. Iya. SB dan SN ya? Oh sama ya? Beda. Beda. Iya. Maksudnya SBMPTN itu singkatannya SB. SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang singkatannya SB gitu. Tidak. Kita ambil saja dua kata awalnya, SBMPTN. Mempersingkat. Ya, kayak cerita. Iya memang maksud saya begitu. Radit. Ya kan Pak? Kan tadi saya bilang SBMPTN itu berarti SB sekarang? Iya. Iya dong. Ya Allah, Radit SN sekarang SNPTN. Bukan? Dari dulu SBMPTN, tapi kita persingkat namanya SB. Oh, kau ikut SB. Oh iya SB. Kayak gitu kau ya? ikut SBMPTN, terlalu panjang mungkin. Kalau susah lidah. Di zaman Bapak dulu nah, Oh, masih iya, SBMPTN soalnya. Jadi agak bingung saya. Masih sama. Berarti sekarang sudah SB dan SN sebutannya. Iya. Oh berarti sudah Pak, sudah ditanya tadi Pak. Ya kalau begitu berarti tadi sudah ya? Atau mau dijelaskan lagi secara apa ya, secara detail mungkin ya? Tadi mungkin baru SN. SN Mungkin Kak. suka dukanya mungkin. Oh kalian sudah Iya. tes SN belum? Sudah, saya tidak lolos. Kalau Cindy? Sama. Kayak mau main catur ini. Mungkin kalau di toko buku ada itu jual buku ternak lele. Siapa tahu mau coba kalau telah lulus SN. Iya. Saya juga. Kalau SB kalian SB tesnya SB nanti kapan? tanggal 14 April. Itu gelombang 1. Gelombang 1. Tes. Sudah ada persiapan belum? Insya Allah. Kalau SN kemarin kalian persiapannya Pak? Itu Hanya upload file kayak oh, begitu. rapor. Oh, berarti tidak ada tesnya ya? Tidak, Oh, seleksi. iya, lupa ya tadi. Kalau SBMPTN sudah ada persiapan kalian? Iya. Kalau zaman-zaman Bapak dulu itu. Dulu bukunya kan tebal-tebal ya. Apa sekarang masih tebal-tebal gitu? Iya. Masih. Sudah beli buku? Sudah. Sudah. Mahal ya emang. Mahal. 300 ribuan. 300.000. Semakin tebal semakin mahal. Ada yang segini ada.
11-12 ya bukunya CPNS. Iya. Sudah diisi sih soalnya. Atau lihat kunci jawaban terus. Kalau sekarang itu kebanyakan kan sudah online. Jadi kayak kalau mau lihat soal dan sebagainya banyak nih Kak. Kayak Contoh aplikasi soal. kayak Ruang Guru, terus ada juga yang namanya Zenius. Begitu. Dia menyediakan soal-soal tapi berbayar. Berbayar. Luar biasa. Nah, oke, kalau begitu terima kasih Radit dan juga Cindy Siap. sudah menyempatkan hadir di acara podcast Info Unidaya. Bincang-bincang Santuy. santuy. Terima kasih Cindy dan juga Radit, sehat-sehat Siap. selalu, semoga sukses selalu ya kan. Amin. Nah itu dia teman-teman, bincang-bincang singkat kita, singkat ya, agak sedikit setengah jam kayaknya, bersama adik-adik dari SMA Negeri 2 Bau-Bau, wakil ketua OSIS dan mantan wakil ketua OSIS dan mantan Ketua OSIS. petinju. Ketua Poin OSIS ya. catur. Nah itu dia teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa bulan 6 itu teman-teman ada yang namanya Unidayan Expo ya kan. Jadi acaranya itu di sini Universitas Daya Iksanuddin. Ada di acara itu di Baruga tepatnya. Jadi di situ ada pentas seni, mulai dari seni tari, musik dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman yang mau berkontribusi, misalnya punya UKM seni tari nih, mau gabung atau mau ikut pentas di panggung Expo, bisa nanti langsung hubungi Instagram resmi dari Info Unidayan. Atau buat teman-teman adik-adik dari dari SMA juga, Iya, SMA juga. boleh datang untuk nonton dan menyaksikan kita seru-seruan bareng di sini. Kita slow aja. Santai. Oke teman-teman, itu dia podcast Info Unidayan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Jet Alvaris, pamit undur diri. Bye bye. Ya, Cindy dan juga Radit. Iya. Iya. Betul Kak? Catur. Catur. Apa tanggapan kalian nih kira-kira tentang tidak lulus SB atau SN? Apa sama dengan masa depan hancur? Menurutku Iya. Menurutku kalau masa depan hancur itu kan kita di usia begini sudah menuju dewasa, jadi sudah tahu membedakan mana yang betul, mana yang salah. Jadi kita bisa lebih pintar-pintar memilih begitu supaya masa depannya kita tidak hancur. Iya. Terus kan SN dan SB ini ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Iya, betul. Jadi kalau saya pribadi sebelum daftar SB itu lebih ke berpikir ke depannya ini saya kalau lulus bagaimana, kalau tidak lulus seperti apa. Jadi kalau misalnya saya tidak lulus, bukan doakan yang tidak baik, tapi kita lebih berpikir begitu supaya kalau misalnya kita tidak lulus tidak terlalu sakit hati nanti. Artinya ada plan B. Ya begitulah. Ada rencana B. Ada rencananya. Jadi kalau yang namanya kekecewaan itu, kalau gagal pasti kekecewaan ada. Jadi jangan terlalu diambil hati. Terus jangan banding-bandingkan dirinya kita juga sama orang lain. Karena saya yakin kalau Tuhan itu punya jalannya pasti. Betul. Tidak mungkin Tuhan udah mau kasih jalan umatnya yang tidak baik, karena pasti baik. Iya. Santuy. Terus Saya dari tadi mau tepuk tangan cuma tunggu punchline. Oh. terus jangan Terus ada lagi Pak. Masih ada. jangan banding-bandingkan diri sama orang lain. Karena perjalanan hidup itu ada yang namanya naik dan turun. Masih. Jadi kita harus jalani. Up and down. Ya, up and down. Terus kalau buat teman-teman jangan sampai ada yang nonton yang tidak lulus, yang pusing begitu. Tidak apa-apa, masih ada ternak lele, masih bisa. Tidak apa-apa. Tahun depan Ambil masih cangkul dan skop. Mari kuli bersama saya. Tidak. Santuy. Saya takut ini besok di take down kita ini. Pelanggaran. Sudah selesai. Radit mungkin ada. Kalau dari sini kan tadi tambahannya. begitu. Kalau Radit, tadi kan sini kalau misalnya gagal tidak apa-apa ya kan. Kalau misalnya gagal plan A masih ada plan B. Gagal plan B masih ada plan C. Kalau Radit sudah berapa kali gagal? Kalau dari saya kemarin kan Gagal. apa? Gagal. Sudah berapa kali gagal, Radit? Banyak. Dalam hidup kegagalan pasti ada. Pasti ada. Betul. Boleh mungkin langsung di Kalau dari saya kan kemarin daftar SN, Heeh. itu menurutku SN itu untung-untungan saja. Untung-untungan ya? Karena daftar kita cuma serahkan berkas, kita tidak tahu bahwa
saya ini bersaing dengan sekian ribu orang di Indonesia Luar ini kayak biasa. tidak ada patokannya. Apakah universitas yang diambil hanya nilai A, nilai B, nilai C? Tidak ada. Jadi saya daftar, lupakan. Daftar dan lupakan. Begitu saja. Terus kalau misalnya lulus sudah lupa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi sudah lupa. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu. Tadi kan katanya daftar Maksudnya, lupakan. daftar tapi jangan terlalu pikirkan. Jangan terlalu berharap lah. Ya, Karena ya. kan dalam kalau kata orang lain tuh atau orang lain yang berharap ke sesuatu yang tidak dapat kita kontrol itu sangat mustahil. Kayak saya berharap kepada SN yang kelulusannya tidak dapat saya kontrol. Jadi mending saya tidak berharap. Luar biasa. Kalau Ini sudah SD punchline belum? belum. Belum, masih ada. Saya mau sudah tepuk tangan. Blame me. Jadi kalau menurut saya kegagalan pasti ada dan jangan berharap sama jangan yang tidak berharap pasti. yang tidak pasti begitu. Pasti. Nah, terus kalau misalnya gagal, mungkin saja Tuhan itu menurut saya, Allah itu Asik. dia tidak mau kita dihancurkan sama rencananya kita itu. Kayak misalnya saya ambil misalnya psikologi universitas ini, saya tidak diloloskan, berarti Allah dia Punya tahu rencana oh, ini lain. akan dihancurkan kau ambil ini. Mungkin bisa jadi struk ringan mungkin habis kuliah di situ ya. Bisa Siapa jadi. tahu, siapa tahu. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Kalau Karena tidak, mungkin mungkin- terlalu berat mungkin pelajarannya tiba-tiba Kita kuliah di situ, Radit kita- pulang sudah Iya, sambil mencatat lah. catur. Iya. Siapa tahu. Terus yang SN sama SB ini buat teman-teman mungkin jangan takut mencoba begitu, karena kalau kita sudah coba kan setidaknya kita tahu kita bisa atau tidak. Kalau tidak mencoba kita tidak tahu. Tidak tahu. Pasti kayak terganjal ya. Kapasitas Iya. dirinya kita juga. tidak kelihatan kapasitas kita sampai di mana. Kemarin juga sempat kayak saya berpikir Bocil aja. saya tidak mau ikut SB atau tes SN begitu. Tapi kalau saya berpikir tiap malam, kalau kita mencoba itu apa salahnya kita mencoba, setidaknya kita sudah tahu potensi dirinya kita bisa atau tidak. Teman-teman, Just information ini anunya Mario Teguh. Cindy Teguh. Itu. Tapi sudah tidak alami. Tapi tadi Cindy ada yang menarik ini. Tadi Cindy bilang katanya apa tidak mau ikut SB dan SN awalnya kan? Berarti sudah ada rencana untuk Sudah lebih kayak ke Swasta. bantu-bantu papa. langsung mau Langsung mau terjun dulu. kerja langsung begitu. kerja. Mau langsung kerja. Oh, bagus. Radit. Gimana? Boxing masih? Main catur. Boxing masih tapi sambil juga catur. Sambil juga catur. Renang juga. Renang. Sampai Puma. Masa sampai Puma bau-bau kali Jangan lupa langsung pulang. Oh, bagus. Iya. Sampai sana sudah mengapung. Biru. sudah Tidak bisa mengapung. dibayangkan. Pulang bukan pulang berenang. Pulang dalam kantong Jadi warna oranye. apa yang jadi pertanyaan ini? Apa itu? Apa yang jadi pertanyaan? Apakah cara berenang kali lupa atau apa ini pertanyaannya? Ya, Pertanyaannya- santai. Santuy. Pertanyaan apa ini? Saya jadi ngeblank ini. Saya yang ditanya ini. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Radit bisa berenang dari Kota Bobo ke Puma? Jika kecepatan Radit 100 km per jam, jika jarak tempuh dari Kota Bobo sampai ke Puma adalah 100 km, maka waktu yang dibutuhkan untuk Radit bisa sampai ke Puma adalah titik-titik. Tim B bisa menjawab? Gitu. Tim B. Oh. Oke, kalau begitu kita sudahi perbincangan yang tidak masuk akal ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kami tinggal di kata.